Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan aku Samarah Marwah Rafifah, mahasiswa Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Yogyakarta. Oke, sebelumnya bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Amin. Oke, teman-teman, untuk kali ini aku mengangkat tema tentang kegagalan. Oke, mengapa sih aku mengangkat tema ini? Karena banyak sekarang orang jika sudah mengalami kegagalan, ia akan murung, berkelanjutan, dan tidak mau melanjutkan langkahnya yang mungkin memang kesuksesan masih di depannya, bukan di tahap yang itu, seperti itu. Nah, dan untuk judul yang aku bawa eh, kali ini adalah kegagalan bukanlah akhir dari perjalanan. Oke, teman-teman pernah nggak sih merasa gagal? Sepertinya ini pertanyaan yang tidak harus dijawab ya, karena memang setiap individu itu pasti dapat mengalami kegagalan, mungkin dari hal yang kecil hingga yang besar. Oke, gimana sih Kak rasanya kalau setelah gagal itu teman-teman? Sedih ya pasti, kecewa, mungkin ada rasa ingin menyerah, itu pasti sih teman-teman, karena kayak aku sudah berjuang sampai titik ini dengan effortku yang banyak, tetapi kenapa harus gagal? Ya kan teman-teman, itu emang apa ya, siklus kehidupan sepertinya. Oke, langsung aja ke pemaparan topik untuk kali ini ya teman-teman. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas tentang apa sih definisi gagal itu, apa sih Kak, kayak gitu. Kapan sih kita bisa bilang kalau kita itu gagal itu kapan, kayak gitu. Nah, kegagalan adalah ketidakberhasilan seseorang dalam mencapai suatu tujuannya. Jadi uh, belum mampunya seseorang dalam mencapai goals-nya, dalam mencapai target tujuannya dia itu, dia belum mampu mencapai itu semua, itu yang disebut dengan kegagalan. Nah, kira-kira apa nih teman-teman penyebab kok bisa ya Kak kita itu gagal, padahal effort kita itu udah kayak aku tuangkan semua pada tujuan itu. Masya Allah sekali ya. Oke, apa sih Kak penyebabnya? Nah, mungkin penyebab yang pertama, uh, kurang maksimalnya seseorang dalam mengatur jadwal ya. Karena sebenarnya ya teman-teman, kalau kita itu sedang ingin mencapai tujuan itu, sebenarnya memang bagusnya itu kita membuat rincian-rincian, mungkin bisa berupa jadwal atau poin-poin apa sih yang harus kita lakukan itu biar bisa runtut, rapi, dan tidak keliru gitu. Nah, mungkin kita kurang maksimal dalam membuat itu. Misalkan kita mempunyai tujuan besok aku harus jajan 5.000 aja. Ya, itu sebenarnya harus dibikin poin-poin juga teman-teman, dibikin apa ya? Biar kita tuh bisa maksimal dalam melakukan hal tersebut. Misalkan oke, jajan 5.000, kira-kira jajan apa aja yang bisa menghasilkan nominal 5.000. Karena jika tidak seperti itu, sampai kantin kita ambil-ambil aja, sampai kasir ternyata 10.000. Nah, jadi kan gagal tuh, gagal. Tujuan yang kita pengennya 5.000 jadinya 10.000 deh hari itu jajannya, karena kita kurang maksimal dalam mengatur sebuah jadwal. Dan mungkin usaha yang belum maksimal itu juga bisa teman-teman, karena terkadang kita hanya mempunyai tujuan tetapi nothing di usahanya gitu. Jadi usaha itu perlu ya teman-teman, seperti aku mau jadi aktivis kampus, udah kalian cuma sekedar ngomong aku mau jadi aktivis kampus, tapi kalian tidak ada usaha untuk membentuk organisasi mungkin atau kepanitiaan, yaitu uh, hanya angan-angan berarti ya teman-teman, bukan benar-benar suatu tujuan yang kalian ingin kejar. Nah, terus mungkin juga karena penyebabnya itu pengalaman masa lalu yang kurang memuaskan gitu. Jadi kalau kita sudah gagal di masa lalu, kayak kalau kita gagal terus kita berani mencoba, itu sangat keren teman-teman. Itu keren, berarti kita bisa bangkit dari
terpuruknya kita itu adalah hal yang keren banget ya teman-teman. Nah, mungkin kata tetapi ternyata faktor masa lalu itu berpengaruh untuk yang sekarang kayak mungkin kita ya di masa lalu kan aku nggak bisa jadi pemenang Olimpiade Matematika. Padahal mungkin bisa saja sekarang itu kita yang menang, tetapi karena di masa lalu jadi pikiran-pikiran seperti itu bermunculan gitu. Nah, sekarang bagaimana sih Kak cara mengatasinya kalau kita itu gagal? Mungkin langkah awal apa sih Kak biar kita tuh bangkit setelah kegagalan kita tuh apa gitu langkah awalnya? Oke teman-teman, yang pertama ya, mungkin kalian bisa berdamai dengan diri sendiri terlebih dahulu. Nah, itu hal yang terpenting ya teman-teman karena setelah kita gagal itu kayak kita butuh semangat, dorongan lagi buat kita bisa bangkit. Nah, siapa lagi kalau bukan diri kita sendiri gitu loh teman-teman. Karena sepengalaman aku ya teman-teman, kalau dari orang lain menyemangati, motivasi itu tuh nggak sebesar motivasi yang keluar dari diri sendiri gitu loh teman-teman. Jadi kita tuh harus berdamai dengan diri sendiri kayak oke, nggak apa-apa, mungkin kali ini aku gagal, aku harus bisa menerima semuanya karena emang nggak semua yang aku mau tuh harus terwujud kayak gitu teman-teman. Jadi berdamai dengan diri sendiri, memeluk diri sendiri, mungkin kalian juga bisa me time kemana gitu dengan merenungkan oh mungkin emang ini kehidupan kayak gitu teman-teman. Jadi nggak semua yang kita mau tuh harus terwujud ya teman-teman, karena juga jalan menuju sukses itu banyak teman-teman, nggak cuma satu pintu tapi beberapa pintu yang bisa kita lewati. Nah, untuk selanjutnya kita bisa mengevaluasi diri. Setelah kita damai, diri kita udah menerima semuanya, ikhlas dengan semuanya, kita bisa mengevaluasi apa ya yang membuat kita itu kemarin gagal. Oh, usahaku belum maksimal karena ternyata di hari ini aku belum melakukan target-target aku. Nah, itu bisa menjadi evaluasi teman-teman yang mungkin kita bisa perbaiki ke depannya saat kita melakukan uh, effort buat tujuan-tujuan kita. Nah, setelah itu memperbaiki kegagalan atau mencoba hal baru. Jadi di sini setelah kita mengevaluasi, kita bisa memperbaiki ya evaluasi-evaluasi yang sudah kita dapatkan apa saja tadi. Mungkin juga bisa ditulis teman-teman biar tidak lupa evaluasi apa yang harus aku perbaiki nih untuk bisa bangkit lagi. Nah, tetapi kalau mungkin kalian mau mencoba hal baru itu juga lebih nggak apa-apa teman-teman. Kalian mencoba hal baru yang mungkin itu akan membuat semangat kalian lebih semangat lagi, lebih naik lagi. Dari situ yang selanjutnya kita harus fokus pada tujuan. Nah, ini sih teman-teman, terkadang di tengah-tengah effort kita ada distrak-distrak yang muncul ya teman-teman. Mungkin harusnya hari ini aku ngapain, ternyata ada teman aku yang ngajak ke bioskop. Ya itu kayak godaan-godaan yang ada, padahal hari itu aku harus mencapai target apa seperti itu. Nah, kita tuh harus fokus sama tujuan, bukan berarti aku jangan main dong, enggak teman. Jadi kita tuh fokus sama tujuan, maksudnya kalau memang hari itu kita harus melakukan sesuatu yang memang kita ingin capai, ya udah kita lakukan terlebih dahulu, mainnya kemudian hari seperti itu. Habis itu kita juga menghilangkan, sebenarnya sepertinya di semua tema yang aku angkat itu ada memikirkan hal yang positif, karena benar-benar teman, kalau kita memikirkan hal yang positif itu energi positif itu bermunculan dan membuat kita semangat gitu loh, kayak oke ya aku bisa untuk kali ini karena aku udah mengevaluasi semua kesalahanku yang kemarin dan aku akan perbaiki. Nah itu kayak wah, lebih semangat daripada kita kayaknya nggak bisa lagi, karena ya sama aja, evaluasi juga mau berbagi, mau gimana lagi, emang itu kemampuan aku. Nah itu kayak ya, beda kan ya teman-teman, kalau pikiran positif sama negatif itu kayak beda banget dan itu sangat berpengaruh buat diri kita. Nah, dan ini yang terakhir yaitu menjalani prosesnya dengan enjoy. Jadi kalau kita sudah bangkit, kita sudah melakukan semua hal yang aku tadi udah bilang ya, mungkin dari evaluasi, memperbaiki, fokus dengan tujuan, berpikir positif. Nah, tinggal kita enjoy aja dalam menghadapinya. Enjoy itu maksud aku bukan terlalu santai ya, maksudnya enjoy aja gitu. Ya udah ikuti aja alurnya. Untuk hasil akhir itu apa ya teman-teman?
hasil akhir itu bonus sih kalau menurut aku, karena yang berharga itu proses kalian itu loh teman-teman, itu yang paling berharga. Jadi kalau hasil akhirnya memuaskan ya alhamdulillah, kalau belum kayak nggak apa-apa, banyak pengalaman yang udah aku dapat dari proses seperti itu teman-teman. Jadi mungkin apakah kalian sudah paham dari beberapa tips yang udah aku jelaskan tadi? Yaitu mungkin memang cuma beberapa tips ya, kalian juga masih bisa menemukan tips-tips yang lain seiring berjalannya kalian sedang berproses ini gitu. Jadi tetap semangat dalam berproses, karena eh, apa ya teman-teman, berproses itu akan banyak menghasilkan, ibaratnya kalau kita berproses itu tuh kita berarti lagi jalan menuju sukses gitu loh teman-teman, daripada kita diam itu nggak akan sampai. Jadi kalau kita mau ke rumah orang itu di jalan, nah pas di jalan itu loh, itu yang berharga, karena di jalan nanti kita akan mendapatkan banyak pengalaman yang berharga yang bisa kita jadikan sebuah pembelajaran mungkin untuk kedepannya teman-teman, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.